Masukannya pasti terkait dengan koordinasi. Ya koordinasi itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi susah dijalankan kan. Kami memberi contoh banyak lembaga yang kemudian koordinasinya juga. Kalau begitu banyak lembaga koordinasinya masih makin sulit gitu loh. Nah jadi itu yang kemudian kita sampaikan. Enggak, kalau Pak Presiden rasanya berkali-kali bilang menyampaikan peran KPK perlu diperkuat. Ya. Ya. Tadi juga beliau menyampaikan seperti itu. Jadi perannya perlu diperkuat. Artinya Pak, kalau respon Presiden ada tadi ini koordinasi dengan KPK akan sangat susah atau gimana? Mungkin biar nanti Pak Kapolri yang menyampaikan. Tapi kayaknya tadi keputusan akhirnya akan dipelajari dulu. Berarti sampai kapan ya Pak? Ya, jadi akan dipelajari dulu. Kayaknya tadi keputusannya begitu. Tapi yang lebih kompeten untuk memberikan kan Pak Kapolri, ya. Oke ya. Ada rapat terbatas yang dipimpin oleh langsung Presiden dan Bapak Wakil Presiden, beberapa menteri terkait, dan juga mengundang pimpinan KPK ya. Ada 2 pimpinan KPK tadi hadir ya. Kita membahas mengenai usulan Densus Tipikor ya dari kepolisian pada saat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Ini saya jelaskan bahwa pembahasan telah berlangsung cukup intens ya. Semua masukan telah ditampung oleh Presiden dan beberapa pertimbangan yang dapat saya kemukakan bahwa yang pertama usulan itu berangkat dari satu niat baik dari kepolisian ya. Berangkat dari satu pemikiran bahwa korupsi yang telah dilakukan pemberantasan dan penanggulangannya dari berbagai lembaga masih juga terlihat marak ya. Sehingga perlu ya ada satu langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor ya. Nah, tapi dalam pelaksanaannya memang masih perlu satu kajian-kajian yang lebih jauh lagi. Mengapa? Karena memang lembaga ini kan harus dikoordinasikan nanti dengan kejaksaan ya, bagaimana masalah penuntutan, penyidikan dan penuntutan satu atap. Itu tentu butuh payung undang-undang ya. Kemudian juga yang menyangkut dengan masalah-masalah prosesnya ya. Dari Menpan RB menyatakan bahwa masih cukup panjang prosesnya ya. Menpan RB tadi harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian. Juga harus ada persetujuan antara dua lembaga, antara kepolisian dan kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu. Baru nanti ada satu usulan kepada Presiden mengenai Densus Tipikor itu. Oleh karena itu ini kan perlu proses semuanya ya, proses semuanya. Juga masalah anggaran dan sebagainya, di mana hari Rabu nanti ya APBN 2018 harus sudah disahkan oleh sidang paripurna, kan singkat sekali waktunya. Maka diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda ya, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi, dan itu diserahkan kepada Menko Polhukam untuk mendalami lebih jauh lagi, sehingga nanti pada saat yang tepat tentu kita akan ada penjelasan lagi mengenai hasil pendalaman itu ya. Baik. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke pengamat kepolisian, Pak Sisno Adi Winoto. Jenderal, keberatan terhadap ide Densus ini nggak hanya terjadi di kalangan atas, maka terjadi beda pendapatnya. Menarik juga sampai Presiden dan Wakil Presiden pun berbeda di sini. Sampai akhirnya rapat terbatas ngambil keputusan. Di publik di bawah sama saja, Pak. Jadi begitu kita umumkan di Twitter bahwa topiknya pekan ini adalah perlukah Densus Tipikor,
itu yang mendukung rame, yang tidak juga rame. Nah, kalau di kalangan bawah ini kebanyakan kritiknya yang tidak setuju. Lah bagaimana mau jadi Densus Tipikor, polisi sendiri jauh dari bersih mereka. Ini bagaimana mengubah mindset ini menurut Pak Sisno Adiwinoto? Ya, Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera, Bang Karni, Ya, rekan-rekan narasumber dan pemirsa. Kalau yang tadi disampaikan oleh Bang Karni, pengamatan saya sebagai pengamat nggak ada itu. sebagai Yang pengamat terjadi. nggak ada. Nggak ada. Jadi Tapi di masyarakat di bawah ini banyak, Pak. Saya menerima balasan itu dari Twitter saya sendiri mungkin hampir 2000, Pak. enggak. Wah, rasanya begini Bang Karni. Densus Tipikor ini masih dalam pengamatan saya maupun kegiatan saya bersama rekan-rekan di dalam Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia yang lebih menganalisa dan mengkaji secara keilmuan maupun secara profesi. Itu ada timnya kita, tapi di sini karena saya pengamat sendiri. Dalam pengamatan saya ini tidak terlepas dari isi reformasi Polri, buku biru itu reformasi struktural, instrumental dan kultural, kemudian Grand Strategi Polri 2005-2025 ini bagian. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Rikwanto untuk ini memperkuat Polri, tadi secara instrumental setelah pisah TNI Polri, polisi berbenah di instrumen di strukturalnya. Banyak di struktural itu yang sudah kemajuan-kemajuan sejak era 2005 ya Pak Dai ya sampai sekarang itu berjalan. Jadi penguatan ini tidak salah. Dulu Brimob itu tidak besar menjadi besar. Kemudian tadi Densus 88 menjadi besar. Kemudian bahkan KOR. Dulu lalu lintas direktorat menjadi KOR lalu lintas. Kemudian Pol Air menjadi KOR Pol Air. Bahkan Bimas menjadi KOR Bimas. Yang mungkin berikutnya akan ditingkatkan lagi karena preemptif dan rehabilitasi itu diperlukan di samping represif dan pemeliharaan, mungkin nantinya akan menjadi ditingkatkan lagi menjadi tingkat kepala badan. Jadi ini reformasi Polri secara struktural. Kemudian sekarang Polda-Polda juga ditingkatkan terus, itu strukturalnya. Kemudian secara instrumentalnya tentunya mengikuti organisasi dan kulturalnya, di samping kekuatan personelnya adalah kultur. Kalau tadi Bang Karni sampaikan mungkin kultur yang masih mungkin dia kurang baca Grand Strategi Polri. Ini bukan yang hal aneh. Tapi mungkin pengamatan saya lebih lagi kepada Bang Karni meyakinkan bahwa tadinya Pak Kapolri ini kan sepertinya karena terlalu junior belum waktunya jadi Kapolri. Itu tadinya. Tapi setelah jadi Kapolri semua boleh dibilang angkat topi bahwa benar ini junior kita, pimpinan kita ini smart, bukan main. Gitu. Jadi benar-benar dia polisi. Polisi itu kan mudah-mudahan ini benar ya, bukan bercandaan. Dia benar-benar seperti itu. Polisi itu kan pinter. O-nya organisatoris, L-nya leadership, I-nya inisiatif, S-nya services dan I-nya lagi informatif. Itu dikuasai benar oleh Pak Tito. Jadi nggak salah. Jadi ini juga tanggapan dari inisiatif beliau, kreasi beliau, di mana setelah 20 tahun ya 15 tahun KPK berjalan, masih dianggap tadi pemberantasan korupsi belum juga. Mungkin dulu kalau polisi dan jaksa dinyatakan tidak efektif dan efisien, sekarang mungkin perlu dikaji pemberantasan ini sudah efektif dan efisien enggak gitu. Jadi perlukah ada peningkatan kreasi? Itulah kreasinya Kapolri dikaitkan dengan grand strategi penguatan untuk membuat Polri ini kuat di dalamnya, khususnya
menghadapi tindak pidana korupsi. Kemudian beliau karena memang orang pinter ya, dari akademinya udah memang ranking 1, mental, fisik, inteleknya hebat. Apalagi nanti hari Kamis ya, tanggal 26 akan dikukuhkan menjadi guru besar, profesor, yang orasi ilmiahnya di bidang teror dan tata negara ya dikombinasikan. Hebat beliau. Jadi kalau gagasan dan kreasi ini yang beliau sampaikan, di samping itu gagasan ide pribadi, inisiatif dan kreasi pribadi, tapi kan didorong oleh pada waktu rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 yang sudah 20 tahun katanya pemberantasan korupsi, apa yang dibuat oleh Polri. Itulah Polri yang siap. Inilah tantangan yang kemudian dicetuskan menjadi detasemen khusus Tipikor. Jadi itu penguatan. Itu saya pikir tidak ada yang salah. Kemudian secara tadi kalau kita pinjam manajemen produksi, di mana produktivitas itu tergantung kepada motivasi dan ability, motivasinya bukan main beliau. Dan polisi sekarang setelah 20 tahun yang lalu sudah sangat berbeda. Kemudian ability-nya itu perkalian dari pengetahuan atau knowledge dan science dengan keterampilan, masih dikali lagi mungkin dengan keuangan, dengan tool, peralatan, dengan mungkin kewenangan dan sistem dan sebagainya. Itu kalau salah satu sampai 0, hasilnya 0, berapapun besarnya yang lain. Jadi ability Polri itu harus sejalan. Dari mulai tadi knowledge dan science-nya diperbesar, kemudian tadi keterampilannya, peralatannya, dananya, itu semua sejalan. Itulah termasuk sekarang penguatan di detasemen khusus ini. Yang tadi Bang Karni sudah sampaikan, apa itu detasemen khusus itu? Itu mungkin sementara Bang Karni. Jadi pengamatan saya, tadi secara organisasi nggak ada yang salah. Secara pribadi diyakinkan bahwa pribadinya Kapolri ini benar-benar smart ya. Jadi ya, itu mungkin yang tadi tidak pernah terjadi rasanya di dalam yang Bang Karni sampaikan. Smartnya Kapolri sekarang, saya kira tidak ada yang bisa bantah. Satu-satunya polisi yang bisa jadi dokter di Nanyang University, saya kira baru beliau itu. Buat pertanyaannya Pak, kalaulah ini dimaksudkan untuk memperkuat Polri, bukankah KPK juga diadakan untuk memperkuat Polri? Nanti Pak DPR ya, Kak Polri kan ada ad-hoc-nya udah sampai masanya atau enggak penilaiannya. Tapi bahwa polisi dan jaksa sebagai institusi yang punya kewenangan permanen diatur juga di Undang-Undang Dasar. Jadi polisi berdasarkan Undang-Undang Dasar, konstitusi, kemudian TAP MPR dan undang-undang membuat ini tadi. Jadi tidak ada yang salah. Baik Pak Sisno, sementara saya pindah dulu ke Pak Andrea Pulungan dari Kompolnas. Terima kasih Pak Karni. Nah, pertanyaannya mungkin sama Pak. Bagaimana kita atau Polri bisa dulu mengubah mindset publik seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga ketika ada ide yang bagus itu dukungan itu bisa full gitu loh. Ya. Sebagai Kompolnas, Bapak mungkin yang paling berwenang gitu bagaimana meningkatkan. Iya Bang, terima kasih Bang Karni. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Kompolnas melihat memang perlu ada komunikasi yang baik dengan publik agar publik paham apa yang dimaui Polri tentang Densus Tipikor. Tapi di sisi lain, bagaimana untuk menjawab keresahan publik atau kekhawatiran publik mengenai Polri sendiri dan Densus Tipikor sendiri. Kalau Kompolnas mempunyai ide bahwa bersamaan dengan dibentuknya Densus Tipikor nanti harus ada penguatan juga di fungsi internal. Jadi Itwasum ini nanti akan jadi satu pintu. Kompolnas berharap seperti itu, jadi satu pintu sehingga di wilayah pun
merupakan pegawai Mabes yang ada di wilayah. Penguatan pengawasan tersebut juga dipadukan dengan nanti Propam akan di bawah Itwasum juga, dan itu satu pintu juga. Jadi sampai ke wilayah nanti pengawasannya pun dari Mabes. Kalau sekarang kan Itwasda masih di bawah Kapolda, walaupun ada fungsi koordinatif dengan Itwasum. Siwas masih dengan Kapolres. Jadi satu hal itu untuk menjawab kepercayaan publik bahwa ya betul nanti Densus Tipikor akan diawasi dengan kuat. Selain itu perlu juga digaungkan kembali keterbukaan informasi. Jadi Polri dengan tidak henti-hentinya membuka semuanya yang memang patut diketahui oleh publik sehingga publik bisa tahu. Selama ini sudah mulai kayak kita ke Polres itu suka ada di depan ada banner bahwa ini loh anggarannya segini, untuk ini, untuk apa, itu sudah ada. Nah, tapi pemanfaatan anggaran ketika orang bertanya belum tentu bisa langsung dapat atau mengetahui. Jadi harapan kami Kompolnas bahwa keterbukaan itu lebih dikedepankan lagi. Lalu juga mengenai penguatan Kompolnas sendiri. Kompolnas berharap ketika Densus Tipikor ini terbentuk, Kompolnas juga diberikan penguatan ditambah kewenangannya untuk melakukan audit minimal. Karena selama ini kewenangan audit tidak ada di Kompolnas. Sehingga seandainya ada red flags atau dugaan-dugaan atau potensi dugaan, Kompolnas sudah bisa langsung bertindak bersama-sama Itwasum untuk melakukan pencegahannya. Nah, hal yang paling krusial lagi sebenarnya, kalau ingin Polri-nya lebih baik, Polri harus disejahterakan. Jadi anggaran untuk personilnya maupun anggaran untuk operasionalnya. Sementara begitu Bang Karni. Oh iya, Bapak menyinggung soal wewenang tadi. Ya, saya juga purnawirawan Kompolnas 2 periode, Pak. Jadi pertama Bang, senior. Jadi, ya, purnawirawan. Iya. Kayak Pak Sisno kita. Yang banyak dikeluhkan itu bukan audit budget tadi, Pak. Soal laporan dari masyarakat, soal penyidikan dari Polri kepada orang yang disangka. Nah, ini yang banyak dituduhkan, sehingga di dalam respon publik tadi mengatakan, ya bagus kalau dibentuk Densus Tipikor, tapi berlaku untuk internal polisi saja dulu. Ya, jadi sebenarnya gini Bang, dalam fungsi pengawasan itu harus ada pencegahan. Saya pengennya juga Kompolnas itu bersinergi dengan Polri, terutama di pengawasan internal. Saya sepakat bahwa yang dikeluhkan itu adalah penyidikan. Dan memang dari laporan yang masuk, keluhan masyarakat itu 80% itu mengenai penyidikan. Tetapi setelah diklarifikasi yang terbukti hanya 6, nggak sampai 6%. Itu yang pertama. Yang kedua, Kompolnas sayangnya di sini tidak punya kewenangan untuk audit investigatif, Bang. Investigatif perkaranya. Lalu hasil akhirnya maksimal hanya rekomendasi Kompolnas kepada Polri. Rekomendasi sifatnya itu kebetulan sampai saat ini belum mengikat dan tidak ada dampak hukum. Seandainya kewenangan Kompolnas juga diperkuat, rekomendasinya diharapkan juga berdampak hukum. Gitu Bang. Ya masih hampir sama tuh tugas kita, Pak. Ya. Jadi pertanyaannya dengan demikian, Kompolnas selama ini mendukung Densus Tipikor. Oh jelas, jelas mendukung karena sebetulnya kan Densus Tipikor ini memperkuat. Ya. Jadi yang tadinya di Tipikor diperkuat dengan detasemen khusus, korupsi extraordinary, kejahatan yang extraordinary. Sementara Densus itu ya memang fokus, Densus Tipikor ini memang fokus untuk menangani korupsi. Tapi saya memang namanya mungkin jangan Densus Tipikor Bang. Densus anti korupsi, jadi jelas gitu loh. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi ini Densus anti korupsi. Gitu. Baik Pak, sementara Pak, terima kasih. Kita rehat pemirsa.